Aku rasa, seseorang yang paling ingin kamu ketahui adalah orang itu, kan? Tisa sudah berjarak kurang dari 1 meter dari Elena. Orang itu adalah mantan suamimu Jensen. Sayang sekali padahal kalian saling mencintai, tapi akhirnya kalian terpaksa bercerai karena faktor luar. Dan ini adalah kesalahan kamu. Mantan suamimu sangat mencintaimu, tetapi di dalam hatimu sama sekali tidak ada dirinya. Kamu menyakitinya lagi dan lagi. Tapi Jensen tidak mengeluh ataupun menyesal. Bahkan jika kamu mengakui kesalahanmu kapanpun, dia pasti akan memaafkanmu. Dia pria yang baik, bahkan dia juga pahlawan Huasia. Sayangnya, dia sudah mati. Dia dikurung di gudang logam dan dengan kejam dibuang ke laut. Mungkin dia hanya memiliki penyesalan yang tidak ada habisnya ketika dia meninggal. Seharusnya dia tidak ikut campur dalam tugas ini. Saat itu dia mengetuk-ketuk pintu besi, dia ingin pergi hidup-hidup. Bagaimanapun mati lemas sangat menyakitkan. Akhirnya kalimat terakhir ini membuat Elena menangis terseduh-seduh. Pikirannya kosong, hanya ada sosok Jensen di pikirannya. Elena selalu ingin menebus kesalahannya kepada Jensen. Dia selalu ingin meminta maaf padanya dengan tulus. Tapi sekarang sudah tidak ada kesempatan lagi. Elena, mati kau. Ketika perhatian Elena teralihkan, sebuah belati menyapu lurus ke leher Elena. Tisalah yang menyerangnya. Menurut Tisa, Elena adalah wanita yang penuh kasih sayang. Karena terstimulasi olehnya, pilar di hatinya pun runtuh. Tisa, jangan bermimpi. Tapi tiba-tiba Elena menatapnya dan mundur dengan cepat, menghindari pukulan fatal. Hanya saja lengannya tergores, menyebabkan kotak itu terjatuh. Tisa melihat kalau dia tidak berhasil membunuh Elena, wajahnya pun menjadi sangat ganas. Tak disangka Elena, kamu sudah tumbuh. Tisa, aku sadar aku benar-benar salah. Setiap perkataan yang diucapkan Jensen padaku masuk akal. Dia bilang ada yang salah denganmu, tapi aku dengan keras kepala tidak mempercayainya. Sekarang aku tahu kalau semua yang dilakukan Jensen adalah demi diriku. Secara diam-diam dia sudah menanggung segalanya untukku, tapi aku terus menyalahkannya dan membencinya. Elena terus-menerus mundur, wajahnya terlihat serius, tapi terakhir kali ini, aku tidak akan mengecewakannya. Dor. Saat dia berbicara pistol muncul di tangannya, lalu dia mengarahkan dan menembak Tisa. Tembakan ini mengenai bahu kiri Tisa, wajah Tisa juga berubah drastis. Dia tidak pernah membayangkan kalau Elena bisa tenang pada saat seperti ini. Dia tiba-tiba merasa kalau Elena sangat berbahaya, seperti harimau yang terluka. Dor. Sebuah bola berwarna-warni muncul di tangannya dan terjatuh ke tanah. Kabut warna-warni muncul dan menutupi penglihatan Elena. Wajah Elena berubah drastis. Setelah kabut menyebar, dia menyadari kalau Tisa sudah menghilang dan kotak yang ada di tanah itu juga sudah menghilang. Di sisi lain, Tisa melarikan diri menembus kabut. Dia memegang bahu kirinya yang tertembak dengan satu tangan dan tangan kirinya membawa kotak. Ada senyum mengerikan di wajahnya. Akhirnya dia berhasil mengambil kembali 2 kotak. H12. Elena, kamu sudah menembakku dengan kejam. Jangan khawatir, aku akan membalasmu nanti. Aku tahu jika Jensen meninggal, kamu akan sangat sedih, tapi kenapa aku tidak? Dia adalah pria pertama yang membuat jantungku berdebar, tetapi pria ini hanya mencintaimu, kamu sama sekali tidak pantas dicintainya. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, aku juga tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Dengan cepat Tisa muncul di gudang kosong. Melihat kotak di tangannya, suasana hatinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Kotak ini berharga puluhan miliar dolar, bahkan satu kotak itu adalah kekuatan sempurna yang bisa menghancurkan dunia. Dia membuka kotak itu dengan gemetar, tetapi kemudian dia berteriak keras. Elena! Tidak ada H12 di kotak itu, kebalikannya di dalam kotak itu ada 2 granat yang diikat. Setelah kotak dibuka, timah granat itu juga terjatuh. Doar! Pada saat di tepi laut, seorang pria berjas sedang melihat arlojinya. 1 jam sudah berlalu. Bahkan jika dia bisa menahan napas, dia akan mati karena hipoksia. Lagi pula rekor menahan napas terlama di dunia hanya 24 menit. Raja prajurit apanya, aku rasa dia memiliki kemampuan biasa saja. Setelah pria gemuk dan botak itu tersenyum, dia melangkah pergi. Setengah jam berlalu, ada banyak kapal nelayan berlabuh di tepi pantai untuk menjual hasil laut yang telah mereka dapatkan. Lihat, apa itu?
Tiba-tiba seorang wanita tua yang mengenakan topi jerami menunjuk ke laut dan berseru. Jangan membuat keributan. Seorang pria parubaya di sampingnya berkata kesal tetapi dia juga melihat ke laut, kemudian seluruh tubuhnya bergetar. Terlihat gumpalan api melayang keluar seperti api hantu dari kedalaman laut. Karena hari sudah gelap, jadi itu terlihat sangat mencolok. Dewa laut muncul. Pria parubaya itu sangat ketakutan sehingga dia membuang keranjang berisikan udang yang ada di tangannya dan berlutut di atas perahu. Para nelayan di sekitar juga berlutut satu demi satu. Ada api di dasar laut? Bagaimana mungkin? Kalau api bertemu air bukankah itu akan padam? Itu pasti dewa laut? Tetapi setelah mereka bersujud beberapa kali, api itu tiba-tiba menghilang lagi. 10 menit kemudian, sesosok tubuh naik ke tepi laut. Sekujur tubuhnya basah, ternyata itu adalah seorang pemuda. Apa yang terjadi? Para nelayan tercengang. Apa api itu ada hubungannya dengan pemuda ini? Untuk sejenak mereka tidak bisa berpikir jernih. Pemuda yang berjalan keluar itu adalah Jensen. Dapur yang terbuat dari logam yang ditenggelamkan ke dasar laut. Jensen melarikan diri dengan melelehkan logam itu dengan panas dari api yang. Sebenarnya ilmu Taos yang diturunkan dari leluhurnya juga memiliki ilmu bernapas kura-kura, jadi dia bisa menahan napasnya lebih lama dari orang biasa. Alasan kenapa dia tidak segera keluar adalah untuk menunggu ninja super itu pergi. Lalu memanfaatkannya dan kemudian mengikutinya. Di antara jarum perak yang dia lemparkan sebelumnya, ada beberapa jarum yang berbeda dan telah dilapisi dengan ramuan khusus. Awalnya ketika dia bertarung, jarum itu digunakan untuk mematahkan teknik ninja super itu, tetapi tak disangka itu tertinggal sampai sekarang. Di sebelah sini. Dengan mencium baunya, Jensen mengejarnya ke arah tertentu. Pada saat yang sama, dia melihat arlojinya. Saat ini pukul 7 malam. Pasukan Cadan akan segera tiba. Tapi para gangster pasti juga tahu kalau mereka sedang diawasi oleh kemiliteran dan mungkin mereka akan mundur. H-12 terakhir ini tidak boleh dibawa pergi oleh mereka. Mata Jensen menyipit. Dia sebenarnya bukan tentara yang kompeten, tapi dia adalah dokter yang kompeten. Dokter dan tentara semua memiliki misi yang sama, yaitu untuk membantu banyak orang. Yang satu melindungi, yang satunya lagi menyelamatkan orang, semuanya mengarah ke tujuan yang sama. Oleh karena itu, H-12 yang dapat membahayakan banyak orang, harus dicegat. Setelah mengejar selama setengah jam, baunya mulai hilang. Di depan ada dermaga. Sejumlah besar kapal kargo besar diparkir di tepi laut dan ada derek besar yang menurunkan kontainer. Apakah di sini? Jensen menatap kejauhan, tiba-tiba dia bisa menebak kalau pihak lain mencoba melarikan diri lewat jalur laut. Dan penjagaan di sini dijaga ketat, di bawah lampu itu penuh dengan sosok yang bergerak. Ketika Jensen melihatnya dengan melihat, dia dapat menemukan kalau di dermaga yang luas ini ada sejumlah besar master yang bersembunyi. Tunggu sampai jam 12. Jam 12 nanti akan ada kapal besar yang datang. Pada saat ini sebuah suara terdengar dari jauh. Jensen merenung sejenak dan akhirnya dia pergi terlebih dulu. Yang pertama pihak lain sepertinya mau menunggu sampai jam 12 malam. Yang kedua dia hanya sendirian, dia juga tidak cukup berani untuk melawan orang-orang ini. Setelah Jensen meninggalkan dermaga itu, dia segera menelepon penatua Jack dan mengatakan lokasi serta situasinya. Jensen, kami juga sudah menerima informasi kalau seorang plutokrasi dari luar negeri akan datang untuk bertransaksi malam ini. Plutokrasi ini memiliki peringkat di dunia. Aku khawatir akan ada banyak master yang akan dikirim. Bertahanlah, orang-orang kita akan segera datang, tapi dermaga yang kamu sebutkan adalah dermaga yang terbesar di Pulau Hong Kong. Situasi sangat kacau. Kamu dapat membuat keputusan sendiri untuk tindakan selanjutnya. Oh ya, 2H-12 yang ada di Elena sudah aku terima, tapi Ice Blade dan Tank, mungkin. Penatua Jack sedang memberitahukan informasi kepada Jensen, namun dia tidak melanjutkan kalimat terakhirnya. Mata Jensen langsung memerah. Walaupun penatua Jack tidak menjelaskannya tapi dia sudah tahu bagaimana situasinya. Penatua Jack tahu kalau tugas ini sangat berbahaya. Dia berkata dengan rasa bersalah, Jensen, aku sudah berbuat salah kepadamu. Kamu hanya ingin menjadi dokter, tapi kamu harus terlibat dalam kekacauan ini.
Penatua Jack, meskipun aku hanya ingin menjadi dokter, tapi aku berjuang untuk Huaxia, ini juga suatu kehormatan untukku. Jensen menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku harus kembali dan mengawasinya. Jika mereka akan transaksi, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya dan menemukan cara untuk mendapatkan H12. Oke, tapi ingat keselamatan yang utama. Penatua Jack menutup teleponnya. Jensen berdiri di tempat dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Iceblade, Tank, mereka semua mengorbankan dirinya. Entah kenapa hatinya terasa sakit ketika dia teringat akan rekan seperjuangannya yang sudah seperti teman mengobrolnya. Siapkan senapan sniper untukku. Makin banyak peluru, makin bagus. Dan siapkan jarum perak untukku, ambil sebanyak yang kamu bisa. Kemudian Jensen kembali menelepon, kali ini ke grup Lipo Mayora. Setengah jam kemudian panggilan telepon datang, mengabari Jensen untuk mengambil sesuatu. Jaraknya tidak terlalu jauh. Jensen naik ke taksi dan tiba di sana dalam 10 menit. Benda itu diletakkan di bawah bangku taman. Itu adalah sebuah tas hitam. Ketika dia membukanya, dia melihat ada bagian senapan sniper dan sejumlah besar peluru. Selain itu, ada beberapa kotak jarum perak. Setelah merakit senapan sniper, Jensen kembali pergi menuju dermaga. Dalam perjalanan dia juga memanggil petugas Jeki, tetapi dia tidak memintanya untuk membantu. Sebaliknya, dia memintanya untuk mengevakuasi orang-orang di sekitar. Menurut Penatua Jack, pihak lain adalah plutokrasi luar negeri, jadi dia pasti akan mengundang banyak master dan polisi biasa untuk berpartisipasi, itu hanya akan membuat lebih banyak orang yang mati dan terluka. Dermaga makin mendekat, namun Jensen melihat kalau penjagaan di sana lebih ketat dari sebelumnya. Lapor ke atasan, ada seseorang yang telah menemukan tempat ini. Jika kamu bertemu orang asing, langsung bunuh dia di tempat. Dalam persembunyian, Jensen mendengar ada suara. Apa ketahuan? Prioritas utama adalah menemukan keberadaan H12. Jensen berdiri terdiam dan memperhatikan dermaga itu dengan ki melihat. Tetapi dermaga itu terlalu besar dan auranya kacau. Apalagi segel H12 sangat bagus, jadi untuk sejenak dia tidak bisa merasakannya keberadaannya sama sekali. Ada beberapa kapal yang diparkir di tepi laut. Pasti ada di salah satu kapal itu, tapi yang mana? Oh ya, H12 harus dijaga ketat oleh master. Tempat-tempat di mana ada lebih banyak master pasti itu ada di sana. Jensen sekali lagi menggunakan ki melihat untuk memeriksa. Tetapi jaraknya terlalu jauh itu membuatnya tidak bisa merasakannya, jadi sekarang dia hanya bisa menyelinap. Dor. Tiba-tiba sebuah peluru melesat. Jika bukan karena reaksi cepat Jensen, dia pasti sudah terluka. Peluru-peluru itu terbang di atas kepalanya dan menembus melalui wadah di belakangnya. Benturannya begitu kuat hingga menembus 3 dari kontainer itu berturut-turut. Peluru khusus. Aku ketahuan, bagaimana mereka bisa menemukanku? Otak Jensen berpikir cepat. Dor. Pada saat yang sama peluru lain datang dan menembak kontainer yang ada di depan Jensen, melesat melalui kontainer menuju Jensen. Ini adalah senjata buta. Itu adalah master penembak jitu. Jensen mengerahkan profound ki-nya dan menangkapnya dengan telapak tangannya. Peluru itu tertangkap olehnya, tapi telapak tangannya terasa terbakar. Meskipun dia sudah mencapai tingkatan kelima dari teknik kaisar manusia dan tidak takut peluru, tapi dia masih takut dengan peluru khusus penusuk baju besi. Apalagi dalam menghadapi tembakan senjata yang intensif, mungkin dia bisa menahan 1 putaran, tapi dia tidak bisa menahan 3 putaran. Bagaimanapun, profound ki-nya sudah habis saat itu. Dor dor dor. Pada saat yang sama, suara tembakan lain terdengar. Jensen hanya bisa meninggalkan tempat itu dan mencari tempat persembunyian lainnya. Namun begitu dia bergegas keluar, beberapa roket meledak, menghancurkan semua kontainer di sekitarnya. Sial! Jensen tidak menyangka daya tembak pihak lain akan begitu dahsyat. Yang terpenting, dia masih belum tahu bagaimana dia bisa ketahuan. Dia bergerak terus-menerus untuk menghindari tembakan roket yang bergelora itu. Pada saat ini di salah satu kapal pesiar mewah, sebuah musik elegan diputar dan seorang pria berjas putih duduk di sana sambil menggoyangkan gelas anggurnya. Tuan Luciano, pembeli sedang bergegas kemari. Mereka akan sampai sebelum jam 12. Seorang pria tua berjubah hitam berkata dengan sopan.
Suruh mereka datang lebih cepat. Pria itu mengangguk pelan dan bertanya lagi, bagaimana kabar Nona Tisa? 2H12 yang tersisa hilang. Nona Tisa terluka parah, jawab pria tua itu. Ekspresi pria itu membeku, dia berkata seolah-olah dia sangat terkejut, Tisa juga bisa kehilangan itu, sepertinya kemampuan pihak lain sangat kuat. Apa kamu mau kami bertindak? Pria tua merasa ragu-ragu sejenak, lalu lanjut bertanya. Pria itu menggelengkan kepalanya. Tisa sudah gagal. Itu adalah tanggung jawabnya, tugas kita adalah melindungi H12 ketiga ini sampai transaksi berhasil. Oh ya, apakah orang-orang di luar sudah mengetahui siapa orang itu? Sudah diketahui. Dia seorang dokter yang menjadi calon raja prajurit dan ada gosip kalau dokter ini sudah menjadi raja prajurit. Dokter Jensen? Pria itu tertegun sejenak dan tiba-tiba tertawa, sungguh kebetulan bisa bertemu dengan musuhku, Jensen. Aku akan meninggalkan Huaxia dan kamu akan tinggal di tanah ini selamanya. Sampaikan perintahku, kerahkan seluruh kekuatan untuk membunuh Jensen. Baik. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk dan pergi. Pria itu memandang jam Rolex di tangannya, dia tahu kalau dia hanya perlu menunggu selama 4 jam. Dan dia adalah Luciano, orang di balik transaksi regional Pulau Hong Kong. Boom. Pada saat ini pertempuran sengit berlanjut di sudut dermaga. Beberapa polisi juga bergabung dalam medan perang, tetapi daya tembaknya sama sekali tidak setara, dalam sekejap mata mereka tertembak jatuh. Penggunaan senjata yang memiliki daya tembakan begitu hebat di dermaga menunjukkan kalau lawan benar-benar berjuang keras untuk meninggalkan Pulau Hong Kong setelah pertarungan ini. Sangat gila. Jensen tidak berhenti melarikan diri di dermaga yang luas itu. Di dalam hati dia merasa gelisah, dimanapun dia bersembunyi dia pasti ketahuan. Ketika dia akan melawan, lawan sudah mengetahuinya. Dia baru bisa membunuh 3 orang sejauh ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Hatinya terasa berat. Jika dia terus menunda seperti ini, dia tidak akan bisa mengetahui di mana H12 berada. Gawat! Tiba-tiba beberapa roket ditembakkan secara berturut-turut. Meskipun Jensen bisa mengandalkan profound ki-nya untuk menahannya, tapi jika dia menghabiskan begitu banyak profound ki-nya di sini, bagaimana dia akan bertarung nanti? Oleh karena itu, yang terutama adalah menghindari momentum kuat dari musuh. Boom! Kontainer itu diledakkan dan hancur berkeping-keping. Jensen berbaring di tanah untuk menghindari ledakan roket. Dia bisa melihat ada kontainer yang jatuh dari langit, tetapi saat ini dia tiba-tiba melihat ada cahaya yang berkedip-kedip di atas kontainer itu. Drone. Dan ada banyak kamera. Itu memantaunya 360 derajat dari segala arah, ternyata begitu. Dia berguling di tanah, Jensen menghindari kontainer yang terjatuh dari langit. Saat dia ingin bergerak, dia tiba-tiba merasakan ada bahaya yang datang. Sial! Mata Jensen mengembun. Terlihat di atas derek ada belasan sosok berdiri di atas derek, menodongkan senjata ke arahnya. Di sisi lain, ada juga sejumlah besar orang di darat memegang roket sambil tersenyum sinis melihat Jensen. Ini bisa disebut penyergapan dari semua sisi. Reaksinya sangat cepat, apa orang-orang ini tentara bayaran? Sel-sel dan profound ki di tubuh Jensen tampaknya sudah terkumpul di saat antara hidup dan mati. Meskipun dia bisa menghindar atau bahkan menahan peluru, tapi jumlah lawannya terlalu banyak. Dan mereka juga berada di atas untuk mengontrol pergerakan Jensen dari segala arah. Ditambah lagi, kekuatan peluru-peluru itu pasti sangat kuat. Seorang bule berjenggot menatap Jensen, matanya penuh penghinaan dan dia membuat gerakan memotong leher, Raja Prajurit. Sampah! Dor! Tetapi belum sempat mereka menembak, suara tembakan terdengar di kejauhan. Kemudian bule dengan baju loreng itu jatuh dari atas derek itu. Dor! Suara tembakan lain terdengar, dan orang kedua jatuh. Ada yang membantunya, sembunyi. Bule berjenggot itu berteriak dan ingin segera menembak Jensen, namun seseorang bergerak membantunya. Tentu saja, dia tidak berniat untuk mengorbankan dirinya, jika dia terluka mungkin akan bahaya. Dia masih bisa membiarkan anak buahnya menembak Jensen dengan senjata api. Jensen melihat ada orang dari pihak gangster sudah terbunuh, mengetahui bantuannya datang diam-diam dia pun merasa senang. Sebelumnya dia sudah menghadapi tembakan, bahkan serangan roket.
Meskipun dia memiliki energi yang kuat, tapi dia tidak berani menjamin kalau dia tidak akan terluka. Haha, dokter, tak disangka kamu belum mati. Sesosok orang naik ke derek yang tinggi itu, memegang senapan sniper di tangannya dan menatap Jensen dengan tertawa. Jensen langsung terkaget-kaget. Ice Blade. Dor dor dor. Saat ini suara senapan mesin ringan terdengar dan seorang pria kekar bergegas keluar, memegang 2 AK di tangannya, menembak dengan liar ke arah gangster itu. Para gangster yang membawa roket ditembak oleh pria kekar itu. Semua dari mereka terjatuh. Boom. Di sisi lain lebih banyak granat yang dilemparkan dan gangster yang dibom itu berhamburan, entah mati atau terluka. Jensen. Suara familiar lainnya datang dari kejauhan. Seorang wanita tengah berlari cepat dengan deretan granat terikat di tubuhnya. Dia terlihat sangat tangguh. Felicia Fang. Jensen kembali terkejut, lalu dia kembali melihat pria yang memegang senapan mesin ringan itu, ternyata adalah Tank. Perasaannya seperti tersulit sesuatu. Semua rekan-rekannya belum meninggal. Sembunyi dulu. Pada saat ini Ice Blade juga melompat turun dari derek, lalu membawa Jensen dan yang lainnya bersembunyi di balik kontainer. Masih ada kamera di sekitar derek itu dan juga ada drone di kejauhan. Mari kita selesaikan dulu. Teriak Jensen pada Ice Blade. Sebelumnya kamera ini memantaunya dan membuatnya dikepung kemanapun dia pergi. Dia memiliki keterampilan seni bela diri, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Sial. Ice Blade meraih senapan sniper dan menembak drone itu. Dor. Drone itu meledak di langit dan jatuh ke laut. Ice Blade, mari kita lihat siapa yang bisa menembak lebih banyak. Jensen langsung tersenyum dan dengan cepat mengisi senjatanya, lalu mengangkat tangannya untuk menembak. Dor dor dor. Dia menembak dengan sangat cepat. 8 drone ditembak dalam 1 menit, bahkan satu tembakan bisa membunuh 2 sekaligus. Hebat sekali. Ice Blade hanya mengenai 5 dari mereka. Dia tidak menyangka keahlian menembak Jensen begitu hebat. Harus diketahui kalau drone ini dikendalikan oleh gangster itu dan terus bergerak di langit, sangat sulit untuk membunuh mereka semua. Apalagi 8 drone dalam 1 menit. Haha, Ice Blade, jangan lupa dokter itu adalah penembak jitu nomor 1 di wilayah militer Huaxia Utara kita. Tank tertawa dan menembak kamera itu dengan senapan mesin ringan. Kamera tidak bergerak, sehingga jauh lebih mudah untuk ditembak. Di sisi lain di ruang kendali utama sebuah kapal, semua gambar menghilang. Beberapa bule menjadi sangat marah. Masih ada 3 jam lagi, kita harus membunuh mereka. Seorang bule menggigit cerutunya dan berkata dengan kesal. Mereka ada berapa orang? 4. Cuy, hanya 4 orang saja. Kami memiliki 2 resimen tentara bayaran dengan senjata canggih dan daya tembak yang kuat. Jangankan bertahan selama 3 jam, memusnahkan mereka bukanlah masalah besar. Huaxia adalah daerah terlarang untuk resimen tentara bayaran? Cuy. Ini adalah Pulau Hong Kong. Dengan kata lain ini bukan bagian dari daerah terlarang. Mereka berbicara dengan penuh percaya diri. Untuk tugas kali ini, bosnya sudah menghabiskan $800 juta untuk mengundang mereka dan menyuruh mereka. Melindunginya untuk 1 malam, itu hal yang sangat mudah. Jika itu di Huaxia, mereka pasti sudah mengirim helikopter untuk menyisir tempat ini. Saat ini Jensen dan yang lainnya masih waspada akan sekitarnya. Ice Blade, Tank, kenapa kalian belum mati? Penatua Jack berkata kalau kalian sudah mati. Jensen menatap mereka dengan bahagia. Meski belum berhubungan untuk waktu yang lama, tapi mereka memiliki darah dan kehormatan yang sama. Persahabatan semacam itu tidak dapat diukur oleh waktu. Hehe, apa menurutmu orang-orang itu bisa membunuh kita? Ice Blade tersenyum bangga. Mereka meremehkan Raja Prajurit Huaxia, tapi tidak bisa dipungkiri kalau kekuatan lawan benar-benar kuat. Semua jenis senjata berat dan master muncul satu demi satu. Jika kita tidak bertemu Felicia, kita sudah mati sekarang. Jensen tiba-tiba menyadari jika yang membantunya adalah Felicia. Jensen tersenyum dan berkata, terima kasih untuk sebelumnya. Brengsek. Ice Blade S meninju dada Jensen. Apa kamu meremehkan kami dengan mengatakan ini? Jensen sedikit malu. Meskipun dia adalah calon raja prajurit, tapi dia sudah lama tidak berada di militer dan tidak tahu kalau dia tidak sopan kepada rekan-rekannya.
Apa kamu sudah tahu situasinya? Di mana H12? Iceblade bertanya lagi. Aku hanya tahu kalau ada di daerah sini, tapi aku tidak tahu lokasi spesifiknya. Ada terlalu banyak gangster dan daya tembaknya sangat kuat. Aku sama sekali tidak bisa mendekat. Jensen menggelengkan kepalanya. Sebelumnya penatua Jack memberitahuku kalau lawan mengundang 2 resimen tentara bayaran peringkat ke-7 dan ke-8 di dunia untuk membantunya. Ini memang sulit untuk dilawan. Iceblade berkata dengan serius. Apalagi kita harus menemukan H12 sebelum jam 12, kalau tidak mereka akan pergi dengan kapal. Kalau begitu kita hanya bisa menyerangnya. Jika kita tidak mendekati kapal-kapal itu, kita tidak akan bisa menemukan H12. Jensen mengangguk. Ayo serang saja. Iceblade memberikan radio komunikasi kepada Jensen, pegang walkie-talkie ini. Felicia yang membawa peralatan ini. Felicia, kenapa kamu di sini? Baru saat itulah Jensen menatap Felicia. Aku kebetulan sedang melakukan tugas di sini, ketika aku bertemu dengan Iceblade aku langsung datang membantu. Felicia berkata dengan gembira. Terakhir kali dia dan Jensen menghancurkan organisasi kriminal luar negeri di Lop Nur, waktu itu dia berpikir apakah masih ada kesempatan untuk berjuang bersama dengan Jensen di kehidupannya ini. Tetapi sekarang ternyata mereka benar-benar melakukannya. Bagaimana kalau begini, kita berdua satu kelompok, saling menjaga satu sama lain dari serangan. Jensen kembali menyarankan, aku akan satu kelompok dengan Felicia dan Iceblade akan satu kelompok dengan Tank. Tujuannya adalah untuk mencari 3 kapal pesiar itu. Iceblade dan yang lainnya segera mengangguk dan bergegas keluar. Dor. Saat dia bergegas keluar, sejumlah besar peluru ditembakkan. Itu adalah peluru senapan mesin ringan. Meski kamera sudah dihancurkan, tetapi para gangster secara kasar masih mengetahui di mana Jensen dan yang lainnya berada. Mati kau! Energi Ki muncul di luar tubuh Iceblade, seolah-olah ada kabut es yang mengelilinginya dan menahan peluru itu. Tank keluar dari belakangnya dan senjata akan menyapu habis lawan. Haha, resimen tentara bayaran apanya, sisakan untukku. Tank menembak dengan gembira dan tertawa. Dor. Tapi pada saat ini, peluru penembak jitu melesat dan mengarah tepat ke kepala Iceblade. Iceblade sudah melewati banyak pertempuran hidup dan mati, dia pun merasakan situasi yang berbahaya ini. Tepat saat peluru datang, Jensen tiba-tiba mendorong Iceblade dan menghindari peluru. Jensen menoleh dan menembak ke belakang, terlihat seorang penembak jitu itu jatuh menabrak kontainer di depannya. Bruk! Iceblade dan Jensen juga menghantam tanah. Iceblade berkata dengan canggung, sepertinya aku berutang nyawa padamu. Peluru mereka sangat istimewa. Itu dikhususkan untuk menghancurkan energi Ki praktisi seni bela diri. Jadi, berhati-hatilah, kata Jensen menasihati. Baik. Iceblade tahu kalau dia ceroboh. Meskipun dia memiliki keterampilan seni bela diri, tapi terlihat jelas kalau pertempuran ini akan berlangsung lama, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan terlalu banyak energi Ki-nya. Serang! Jensen kembali berteriak dan keempatnya bergegas menyerang. Dor. Senapan sniper di tangan Jensen seperti memiliki mata, dia melepaskan 3 tembakan dan penembak jitu yang tersembunyi di kegelapan terbunuh. Tanpa pengawasan kamera, dia seperti harimau yang bergegas keluar dari kandangnya. Kamu seperti dewa sniper. Iceblade juga memegang senapan sniper, namun keahlian menembaknya jelas tidak sebagus Jensen. Melihat Tank dan Felicia, mereka bertanggung jawab untuk menjatuhkan musuh yang ada di dekatnya. Keempat orang itu berpengalaman dan memiliki kualitas tempur yang kuat. Mereka tidak berhenti mendekati kapal pesiar. Apa yang terjadi? Jumlah kita sangat banyak tapi kenapa kita tidak bisa membunuh mereka berempat? Dalam kegelapan, tentara bayaran asing itu menjadi marah. Kemampuan menembak mereka sangat bagus. Yang paling penting adalah untuk menjatuhkan penembak jitu dari Eropa dan Amerika Serikat. Begitu kita mendekat, kita bisa mati duluan sebelum menembak. Bagaimana dengan ladang ranjau di depan? Itu sudah diatur. Selama mereka masuk perangkap, bahkan Superman itu akan mati. Setelah beberapa percakapan, bule berjenggot itu akhirnya tersenyum sinis. Sebelumnya dia hampir saja menembak Jensen, tapi karena kemunculan yang tidak terduga dia melepaskan Jensen sekali.
Alasan melepaskannya adalah dia merasa jika dia ingin membunuh Jensen lagi, itu semudah membalikkan telapak tangannya. Bum bum bum. Hampir pada saat yang sama, terdengar raungan. Memekakan telinga di depan, belasan kontainer dihancurkan dengan kekuatan yang ganas. Haha, sudah diselesaikan. Bule itu tertawa keras dan bergegas keluar bersama anak buahnya. Tempat itu penuh dengan api dan puing-puing. Kontainer besar itu jatuh di kejauhan dan hancur menjadi dua bagian. Dengan ledakan seganas itu, sepertinya harimau gila itu digoreng hidup-hidup saat ini. Raja prajurit? Sampah! Bule itu memuntahkan seteguk air liur ke tanah, wajahnya penuh dengan penghinaan. Resimen tentara bayaran? Namun saat ini terdengar sebuah cibiran. Dia melihat seorang pemuda berdiri di dekat kontainer puluhan meter jauhnya, memegang senapan sniper ke arahnya. Kamu, belum mati. Bule itu menyadari kalau ini adalah pemuda yang sebelumnya hampir ditembaknya. Tapi kali ini, pemuda itu memperlihatkan senyum menghina. Dor. Suara tembakan terdengar, bule itu merasakan kalau kepalanya menjadi panas. Dia jatuh terduduk setelah merasa pusing. Dengan linglung, dia melihat pemuda itu berjalan perlahan dan meludahinya. Sampah. Pada saat yang sama Ice Blade juga bergegas keluar dari kegelapan dan menembak para gangster. Para gangster ini jelas tidak mengharapkan Jensen dan yang lainnya baik-baik saja, mereka lengah dan seluruh pasukan dimusnahkan. Sesaat kemudian, Ice Blade S dan yang lainnya berlari ke sisi Jensen dan berkata dengan gembira, Jensen, untung ada kamu. Bahkan kamu tahu ada ladang ranjau yang sudah. Mereka susun sebelumnya, jika kamu tidak mengingatkan kami hampir bergegas maju. Sebelumnya mereka ingin terus bergerak maju, namun Jensen menghentikan mereka dan mengatakan jika di depan sana ada ladang ranjau, bahkan ada benda melayang di dekat dermaga untuk menandakannya. Baru setelah itu mereka menghindarinya. Aku selalu alergi dengan bau bubuk mesiu. Jensen tersenyum sambil berkata. Pada saat ini suara tembakan terdengar dari belakang dan frekuensinya sangat tinggi. Itu adalah tim naga terbang. Ice Blade sudah menebak, tim naga terbang datang, maka seharusnya pasukan cadangan sudah mendarat dan akan segera datang ke sini. Jensen melihat arlojinya. Dia lihat sudah jam 10, dia memberitahunya, masih ada 2 jam lagi, tetapi mereka mungkin pergi lebih awal dan mempercepat pencarian. Saat dia berbicara, dia melepaskan tembakan lagi dan seorang gangster jatuh di kejauhan. Saat ini dia tidak tahu berapa banyak gangster yang telah dia bunuh, tetapi jumlah lawan masih tidak ada habisnya. Ini masih di dermaga dan pasti ada lebih banyak lagi di kapal pesiar. Segera keempatnya tiba di kapal pesiar terdekat dan segera mencari. Dor dor dor. Terjadi baku tembak lagi di kapal pesiar, Jensen dan anak buahnya perlahan-lahan kehabisan amunisi. Mereka hanya menyerang musuh dengan senjata dingin. Bunuh mereka. Saat mencari di kamar-kamar dengan cepat, sejumlah besar gangster datang dari geladak. Wus wus wus. Jensen melemparkan jarum peraknya dan melumpuhkan gangster yang akan menembak itu. Sekali Ice Blade melambaikan pedangnya, kedua kepala itu jatuh. Dengan seperti ini, mereka memeriksa seluruh kapal pesiar. Sepertinya tidak ada di sini. Jensen membawa Ice Blade dan yang lainnya pergi ke kapal pesiar berikutnya. Sebenarnya, Jensen bisa merasakan tidak ada master di kapal pesiar ini, tapi dia takut melewatkan sesuatu jadi dia tetap memeriksanya. Ketika mereka tiba di kapal pesiar kedua, belasan sosok tiba-tiba muncul di kapal pesiar itu. Mereka mengenakan kostum ninja dan melihat Jensen dan yang lainnya ada di bawah kapal pesiar. Kamu ternyata belum mati? Salah satu dari mereka mengenali Jensen, itu adalah ninja super itu. Dia berpikir sejenak, lalu akhirnya dia bereaksi. Dia telah dibodohi. Pemuda itu telah memanfaatkan rencananya, lalu mencari dermaga. Ini berarti dia telah memancing serigala untuk datang ke sini. Ironisnya, dia masih merasa kesal dengan kejadian sebelumnya. Siapa yang begitu hebat sehingga dia bisa menemukan tempat ini? Bunuh mereka. Dia menjadi marah. Di bawah kapal pesiar, pasukan ninja di sekitarnya segera melemparkan sejumlah besar bola berwarna. Dor dor dor. Setelah bola mengenai tanah, kabut berwarna-warni menyebar dan menyelimuti Jensen dan yang lainnya dalam asap. Ninjutsu, semuanya hati-hati, teriak Ice Blade. Wus wus wus.
Tiba-tiba di dalam kabut warna-warni itu terdengar suara angin dan langsung menuju Felicia. Meskipun Felicia memiliki keterampilan yang baik, tapi dia hanya anggota tim operasi khusus. Kekuatannya tidak sebanding dengan Jensen. Murahan. Jensen mengutuk marah. Lawan tentu saja memilih orang yang lemah, yang bisa mereka bunuh. Jensen bergerak dengan cepat, memeluk Felicia dan berguling-guling di tanah untuk menghindari senjata rahasia ninja itu. Ceka-ceka. Beberapa suara tajam terdengar, terlihat ninja itu menembakkan anak panah ninja ke tanah. Untungnya Jensen bereaksi dengan cepat, jika tidak Felicia pasti akan mati. Felicia yang ditindih oleh Jensen baru tersadar, tapi dia menyadari kalau tangan Jensen berada di tempat yang tidak seharusnya. Diam-diam wajahnya memerah dan dia bertanya, Jensen, aku baik-baik saja. Bangunlah. Jensen bangun dengan susah payah dan berkata dengan senyum pahit, ada yang harus kulakukan. Baru saat itulah Felicia menyadari ada anak panah ninja itu di punggung Jensen dan jumlahnya tidak sedikit. Hal ini tentu membuat Felicia terkejut. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Bantu aku mengeluarkan anak panah ini. Jensen berteriak. Sebenarnya dia sudah menggunakan Profound Ki untuk menyelamatkan bagian-bagian tubuhnya. Yang penting, ini hanya luka kulit. Tentu saja anak panah ini sangat kuat. Mereka memiliki kekuatan untuk menerobos energi Ki-nya. Mereka yang menembaknya sudah pasti berada di antara peringkat surgawi menengah dan tinggi. Bantu aku menaburkan bubuk ini. Jensen mengeluarkan bubuk giok es dan menyerahkannya pada Felicia. Felicia segera menurutinya, tetapi karena dia terburu-buru, dia hanya asal menumpahkannya. Yang terutama karena Ice Blade dan yang lainnya berada dalam bahaya. Jensen menarik Felicia dan yang lainnya untuk membantu, terlihat kalau Ice Blade dan Tank berdiri saling membelakangi, keduanya memegang pedang. Namun sekitarnya berkabut, mereka tidak bisa melihat lawan mereka sama sekali. Mereka hanya bisa mendeteksi anak panah yang datang dari waktu ke waktu. Brengsek, orang-orang tak tahu malu ini menggunakan metode curang. Saat ini Ice Blade tidak berhenti mengutuk. Terlihat ada seseorang mendekat dalam kabut, tanpa sadar dia menebasnya. Prak. Tapi tebasan ini ditangkap oleh seseorang, kemudian suara tertekan terdengar. Ice Blade, ini aku. Jensen? Apa kamu baik-baik saja? Barulah Ice Blade menyadari kalau itu adalah salah satu temannya. Untungnya Jensen kuat. Jika tidak, dia mungkin sudah membunuh salah satu temannya sendiri secara tidak sengaja. Tidak apa-apa, kita harus buru-buru. Kita harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Jensen menyipitkan mata dan melihat sekelilingnya. Tangan kanannya mengayunkan sebuah jarum berwarna perak dan terdengar ada suara jatuh dalam kabut. Kini mereka tidak memiliki senjata, hanya bisa bergantung pada jarum perak Jensen dari jauh. Tapi tidak bisa seperti ini terus. Boom! Ice Blade menangkap seseorang, itu mendesaknya menggunakan seni bela dirinya yang membuat ninja itu terkejut dan mati. Dia berbalik menatap Jensen dan berkata, Jensen jika mereka menunda waktu, misi kita akan gagal. Jensen mengangguk dan memeriksanya dengan Ki melihat. Dia melihat kalau kabut itu kacau. Meskipun dia bisa merasakan aura mereka, tapi lawan terus-menerus mengubah posisinya. Andai saja kabut ini hilang. Sahut Tank yang ada di sampingnya. Mata Jensen tiba-tiba berbinar ketika mendengar suara di belakangnya, dia tiba-tiba berkata kepada Felicia, Felicia, berapa banyak granat yang masih kamu miliki? Tidak banyak, sisa 5. Ikut aku. Jensen menuntun Felicia ke depan, makin dekat ke tepi pantai. Lalu dia berkata, lemparkan granat ke arah sana. Jika aku benar, itu seharusnya bisa menghilangkan kabut itu. Apa ini benar-benar bisa? Felicia merasa aneh. Jangan ragu. Dokter selalu mampu menciptakan keajaiban. Jika dia bilang begitu, dia pasti punya alasannya tersendiri. Tank berteriak, meraih granat Felicia dan ingin melemparkannya keluar. Jangan melemparkannya terlalu jauh, sekitar 30 meter. Jensen mendengarkan suara air dan melanjutkan. Grup. Saat dia berbicara Ice Blade memukul mundur ninja lainnya. Jika bukan karena dia, semua orang pasti sudah terbunuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, cepat. Kenapa diam saja? Mati ya mati saja.
Tank menarik sumbunya keluar dan melemparkannya ke kejauhan. Boom! Beberapa ledakan berturut-turut terdengar, nyala api membumbung tinggi ke langit dan bahkan ada angin yang bertiup kencang. Angin kencang ini berhembus melewati Jensen dan yang lainnya, langsung menghilangkan kabut itu. Efektif. Melihat penglihatannya berangsur pulih, Ice Blade sangat gembira. Felicia bereaksi, ya, kita bisa mengandalkan dampak ledakan granat untuk menghilangkan kabut, tapi kenapa melemparkannya ke tepi pantai? Kurasa tepi pantai itu adalah tepi kabut. Lagi pula, jika kita melemparkannya ke dalam kabut, angin dahsyat yang dibentuk oleh ledakan akan ke segala arah. Pada saat itu akan menyebabkan kabut menjadi lebih kacau dan jika itu meledak di tepi pantai, angin keras yang terbentuk hanya granat untuk menghilangkan kabut, tapi kenapa melemparkannya ke tepi pantai? Kurasa tepi pantai itu adalah tepi kabut. Lagi pula, jika kita melemparkannya ke dalam kabut, angin dahsyat yang dibentuk oleh ledakan akan ke segala arah. Pada saat itu akan menyebabkan kabut menjadi lebih kacau dan jika itu meledak di tepi pantai, angin keras yang terbentuk hanya akan bertiup ke satu arah, kata Jensen menjelaskan. Bos, kamu luar biasa. Tank langsung terlihat kagum. Felicia hampir ingin memeluk Jensen dan menciumnya. Waktu hampir habis, cepat selesaikan pertempuran ini. Sudut mulut Ice Blade menunjukkan senyuman, tapi dia juga berteriak dengan tegas. Kabut berangsur-angsur menghilang dan para ninja muncul satu demi satu. Hanya ada satu ninja super yang kuat dalam pasukan ninja ini, yang lainnya hanya sekuat Ice Blade. Meskipun mereka memiliki jurus menghilang, tapi Jensen tidak takut pada mereka. Pedang bayangan muncul di tangan Jensen dan di tangan lainnya adalah jarum perak. Tangan kirinya melemparkan jarum perak, lalu ketiga ninja itu tumbang. Bahkan jika mereka menggunakan jurus menghilang, itu juga tidak berguna. Lagi pula saat mereka berperang di dapur jurus menghilang ini tidak efektif melawan Jensen. Dan bahkan jika mereka tidak mati, Ice Blade akan segera menebas mereka dengan pedangnya. Ikuti dokter, serang! Tank berteriak dan sangat bersemangat. Sebelumnya mereka beraninya mempermainkan mereka, sekarang permainan akan berakhir. Wus! Pedang bayangan bersinar, cahaya pedang itu muncul seperti cahaya bulan. Dua orang lainnya memegang leher mereka lalu tumbang, mereka ingin mengatakan sesuatu tapi tidak sempat. Yang ada di mata mereka hanyalah ketakutan. Saat ini orang-orang dari tim naga terbang juga sudah dekat dengan medan perang. Ketika mereka bertempur dengan resimen tentara bayaran, mereka tentu saja melihat pertempuran sengit di bawah kapal pesiar. Itu ketua Jensen dan yang lainnya. Petugas Ceki berseru dan seluruh tubuhnya bersemangat, ini benar-benar dewa perang Huaxia. Dia secara pribadi menyaksikan Jensen seperti sedang memotong sayuran, ninjutsu tidak akan efektif melawan Jensen. Sepertinya setelah perang ini, namanya sebagai dokter akan menyebar ke seluruh dunia. Hebat sekali. Orang-orang dari tim naga terbang juga terlihat kagum. Mereka tahu jika Jensen dan yang lainnya belum mengalahkan kekuatan utama dari resimen tentara bayaran, mereka pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Sekarang mereka hanya mengambil tentara-tentara kecil yang tersisa. Brengsek, bunuh dia. Para ninja merasa seperti sedang dipermalukan, mereka meninggalkan Ice Blade dan yang lainnya untuk menyerang Jensen. Menurut pendapat mereka, Raja Prajurit Huaxia ini harus mati dan dilenyapkan dengan segala cara. Bagus sekali. Jensen menancapkan pedang bayangan di samping kakinya. Dia mengangkat kedua tangannya dan menembakkan jarum. Perak yang tak terhitung jumlahnya. Dia terlihat seperti dewi yang sedang menaburkan bunga. Ah! Serangkaian jeritan terdengar, para ninja yang bergegas datang itu tumbang satu demi satu. Beberapa titik akupuntur mereka disegel dan langsung terbunuh. Mereka yang tidak mati menderita seperti disiksa dan berguling kesakitan. Ice Blade dan yang lainnya tercengang, menggunakan senjata rahasia lebih nyaman daripada senapan mesin. Lagi pula, senapan mesin hanya memiliki satu moncong, tapi Jensen memegang jarum perak seolah-olah memiliki belasan moncong. Apakah tidak ada orang yang bisa bertarung? Jensen menatap para ninja yang terus-menerus tumbang, perasaannya sangat senang. Raja prajurit yang sangat hebat, biarkan aku bertarung denganmu. Pada saat ini 3 orang master melompat dari kapal pesiar. Setelah orang-orang ini turun, tubuh mereka berubah menjadi besar dan rambut tebal mereka tumbuh makin panjang. Ini adalah manusia serigala. Mereka sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata.
Tunggu sampai aku memenggal kepalamu, kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum. Suara dingin juga tertinggal di bawah pelayaran. Wajah Ice Blade dan yang lainnya berubah drastis. Manusia modifikasi genetik? Mereka terlalu cepat, seolah-olah sedang melawan beberapa serigala liar dan mereka adalah serigala liar yang bermutasi. Selain Ice Blade, yang lainnya juga sama sekali tidak bisa melihat kecepatan manusia serigala itu. Wajah orang-orang dari tim naga terbang di kejauhan juga berubah drastis, mereka ingin ikut membantu. Namun petugas Jeki berteriak, selesaikan dulu masalahmu sendiri, serahkan saja para master ini kepada Raja Prajurit Ibu Kota. Wus. Selesai dia berbicara, darah segar menyembur keluar. Di salah satu sudut, manusia serigala tanpa kepala berdiri di sana dengan kepala terpenggal. Jensen menebasnya dengan Ice Blade. Ketua Jensen, kamu benar-benar dewa. Seorang pria memang sudah seharusnya seperti ini. Tanpa sadar seluruh tubuh petugas Jeki gemetar. Dibandingkan dengan kecepatan, aku tidak takut pada siapapun. Pedang Jensen sudah membunuh manusia serigala itu. Lalu dia mengeluarkan tangga awan vertikal untuk mengejar dua manusia serigala yang tersisa. Wus-wus. Dalam kilatan cahaya dingin, kedua monster itu juga tumbang. Dengan kekuatannya saat ini, manusia modifikasi genetik biasa sama sekali bukan tandingannya. Semua ninja yang tersisa terkejut. Di mata mereka, Raja Prajurit ini seperti dewa perang Huasia. Jensen seorang bisa melawan 10.000 orang. Tidak peduli berapa banyak master hebat yang datang, satu orang sudah cukup untuk melawannya. Aku akan melawanmu. Pada saat itu ninja super muncul. Dia membawa pisau ninja dan menatap Jensen dengan kesal. Tidak mungkin kalau dia tidak ikut turun tangan, karena jika dia tidak muncul Jensen akan membunuh semua orang-orangnya. Akhirnya kamu keluar juga? Jensen menatap ninja super itu dengan acuh tak acuh, apa kamu mengganti pisau MU dengan yang baru? Brengsek! Ninja super itu berteriak marah. Sebelumnya Jensen sudah mengambil pisaunya. Ini adalah aib bagi para ninja. Selain mengutuk brengsek, kamu tidak punya cara mengutuk lainnya. Apa pemikiranmu begitu kaku? Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apalagi kamu hanya tersisa satu tangan, bagaimana kamu bisa melawanku? Aku ingin menantangmu. Aku ingin menantangmu seperti seorang kesatria. Ada tekad yang kuat di wajah ninja super itu. Jika kamu ingin bertarung, bertarung saja, tapi kamu tidak layak bertarung sebagai kesatria. Pedang Jensen diarahkan ke ninja super itu dan matanya penuh dengan api perang. Di daerah Huasia, keberadaan para master dunia Jianghu dapat ditoleransi, tetapi para master asing tidak diizinkan untuk mati di sini. Pelanggar, bunuh tanpa ampun. Mati kau. Ninja super itu menggunakan jurus gerakan super untuk mendekati Jensen dengan cepat. Tank dan yang lainnya berhenti bertempur, dengan cemas Felicia bertanya pada Ice Blade, apa Jensen bisa menang? Mereka semua tahu akan sulit memutuskan yang menang atau yang kalah dalam tugas kali ini. Aku tidak tahu. Ice Blade tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah ninja super. Aku sudah membunuh banyak ninja, mungkin lebih dari 90 tapi aku tidak pernah bertarung melawan ninja super karena mereka memiliki peringkat surgawi tinggi. Apa yang mereka latih bukanlah energi ki, tetapi kekuatan yang aneh yang juga sangat kuat. Apalagi kualitas bertempur mereka, refleks, kelincahan dan daya ledak mereka semuanya sangat kuat. Hal yang paling mengerikan adalah mereka memiliki tekad seperti kesatria. Mendengar ini Felicia berkata dengan cemas, jadi apa Jensen ada dalam bahaya? Bagaimana kalau kita membantunya? Tidak bisa, ini bukan pertempuran individu lagi. Ini adalah pertarungan kehormatan antara seni bela diri Huasia dengan ninja. Ice Blade menghentikannya dengan suara dingin, jika kita ikut campur, ini akan membuat Jensen dipermalukan. Wus! Tiba-tiba cahaya dingin melintas, terlihat ninja super yang awalnya menyerang Jensen, tiba-tiba menyerang Ice Blade. Gerakannya aneh, seperti ada kloningan yang tidak terhitung jumlahnya dengan cepat dia melewati Ice Blade. Sial! Ice Blade tercengang dan langsung bereaksi. Felicia! Hati-hati! Dia mengutuk dalam hatinya, ninja super ini, mulutnya berkata semangat kesatria, tapi dia menyerang yang lemah. Dia ingin menggunakan Felicia untuk mengalihkan perhatian Jensen. Rendahan. Yang menang adalah raja, yang kalah adalah pecundang.
Teriak ninja super itu dan dengan kesal dia menebas Felicia dengan pisau ninjanya. Namun saat ini, cahaya dingin menyambar. Itu adalah pedang bayangan. Pedang ini seperti bayangan malam, membunuh orang tanpa terlihat. Merasakan aura membunuh gerakan ninja super itu pun tiba-tiba berhenti. Dia melihat ada pedang melesat melewatinya, masuk ke dalam kontainer di kejauhan dan menatap di sana. Grup. Baru setelah itu Felicia kembali sadar dan terduduk di tanah. Melihat pria di kejauhan, dia tahu kalau Jensen menyelamatkannya 2 kali. Sulit baginya untuk menggambarkan perasaan di hatinya dengan kata-kata. Dia hanya merasa kalau Jensen seperti payung raksasa yang melindunginya dari angin dan hujan, melindunginya dan bahkan melindungi Huaxia. Ini benar-benar dewa perang Huaxia. Hahaha, gerakanmu saja tidak sebagusku. Hanya saja teknik pedang MU sangat kuat. Kita lihat saja bagaimana kamu akan bisa bertarung tanpa pedang. Tiba-tiba ninja super itu tertawa keras dan menyerang Jensen. Sebelumnya satu lengannya sudah dipotong oleh Jensen, dia tahu kalau pedang Jensen sangat tajam. Jadi sebelumnya, dia hanya menggunakan pedangnya untuk mengelabui Jensen. Jensen, hati-hati. Mereka semua mengerti maksud ninja super itu dan mereka ingin membantu, tetapi kecepatan mereka tidak secepat ninja super itu. Gawat, dewa perang Huaxia, hati-hati. Tim naga terbang di kejauhan juga berteriak. Mereka tidak menyangka ninja super itu begitu rendahan. Tak disangka demi menang dia menggunakan metode curang. Saat ini wajah Jensen terlihat suram dan dia berdiri mematung. Apa tidak ada jalan keluar? Dokter, kamu juga seorang tokoh internasional yang terkenal sekarang. Sayangnya kamu akan mati di tanganku. Aku akan menginjak reputasimu dan mengguncang dunia. Aku mau lihat bagaimana kamu melawanku tanpa menggunakan pedang. Ninja super itu sudah sampai di depan Jensen dan menebas ke bawah dengan marah. Tapi saat ini Jensen akhirnya menyerang. Dia juga tidak menggunakan jarum perak. Sebaliknya dia mengulurkan satu tangannya, seolah-olah dia ingin meraih pisau ninja super itu. Bodoh. Ninja super itu berteriak, dia merasa Jensen bodoh. Dia bisa memotong tangan Jensen menjadi 2 dengan sekali tebas. Grup. Tapi adegan berikutnya tidak seperti yang dia bayangkan. Pisaunya terhalang oleh sesuatu dan sulit untuk dipotong. Yang diketahui kalau pisau itu yang sangat kuat. Itu berasal dari keluarga terkenal di negara matahari yang bisa digunakan untuk memotong besi dengan mudah. Dia tiba-tiba mendongak, kemudian melihat kejadian yang tak terbayangkan dalam hidupnya. Itu api. Gumpalan api menahan pisaunya. Hal yang paling menakutkan adalah tak disangka pisaunya meleleh. Siapa bilang aku tidak bisa membunuhmu tanpa pedang? Suara Jensen terdengar tenang. Setelah pisau yang ada di atas kepalanya meleleh, telapak tangannya mendarat di bahu ninja super itu. Yang paling kuat di dunia adalah seni bela diri Huaxia. Setelah berbicara, dia berjalan menuju pedang bayangan. Ninja super itu tidak bergerak. Pupil matanya mengecil, dia membiarkan kobaran api membakar pundaknya. Api? Dia bisa membuat api di udara yang tipis? Apa ini sebuah kekuatan teknologi? Atau itu kemampuan supranatural? Ketika dia sadar, dia menyadari kalau api itu tidak bisa padamkan dan tubuhnya secara bertahap terbakar habis. Seluruh dermaga itu menjadi sunyi. Bukan hanya tim naga terbang dan yang lainnya, bahkan para ninja yang tersisa pun membeku. Mereka terdiam 1000 kata. Dokter Dewa Perang. Ngung. Saat itu terdengar suara bising sebuah kapal pesiar besar dan sebuah kapal pesiar besar di dekat dermaga terlihat berlayar keluar. Ini kapal pesiar yang hendak dicari Jensen dan yang lainnya. Di atas kapal pesiar, ada 2 sosok berdiri di sana dan menatap Jensen dengan dingin. Keduanya berpakaian hitam dan putih, dan yang berjas putih adalah Luciano. Dia tersenyum sambil mengangkat kotak di tangannya ke arah Jensen di kejauhan, kemudian berbalik badan pergi. Hanya saja dia tampaknya bangga, tetapi saat dia berbalik badan wajahnya terlihat sangat mengerikan. Dia tidak pernah menyangka jika 2 resimen tentara bayaran dan prajurit ninjanya yang telah disewa dengan uang yang banyak benar-benar dihabisi oleh Jensen dan yang lainnya. Itu membuatnya terpaksa untuk melaut lebih awal. Agar tidak mengganggu transaksi. Pria berbaju hitam itu memakai topeng. Dia menatap Jensen dengan mata dingin dan berbalik pergi. Mereka mau kabur, kejar. Ice Blade bereaksi dan berteriak dengan cemas.
Jensen baru saja mengambil pedang bayangan dan wajahnya langsung muram. Dia tidak menyangka kalau orang di balik layar sebenarnya adalah Luciano. Meskipun dia sudah lama menduga kalau Luciano terkait dengan ramuan gen itu, tapi dia tidak menyangka orang di belakang itu semua memiliki jabatan setinggi itu dalam organisasi. Dan sekarang Luciano terlihat histeris, dia merelakan segalanya untuk melarikan diri dari Huasia. Tidak ada kapal di sekitar, mereka menghancurkannya dan kecepatan kapal pesiar itu terlalu cepat. Kata Felicia yang saat ini berlari menghampirinya. Di mana polisi laut? Tanya Jensen. Pasukan Kompi sudah datang. Selama mereka bisa mengulur sedikit waktu, Luciano pasti tidak akan bisa melarikan diri. Aku baru saja bertanya, katanya polisi laut sudah dibunuh dan sistem pemantauan sudah dihancurkan. Dan juga ada kapal besar yang menunggu kapal pesiar di laut lepas. Selama mereka melarikan diri dari laut lepas, kita tidak punya hak untuk menangkap mereka. Felicia berkata mendesak. Sial. Jensen tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Boom. Namun saat ini terdengar suara gemuruh. Terlihat sebuah kapal pesiar mendekat dengan cepat dan hanya ada satu orang yang mengemudikannya. Ternyata itu Elena. Setelah melihat Jensen, Elena menjadi sangat bersemangat. Ternyata penatua Jack tidak membohonginya, Jensen masih hidup. Cepat naik, penatua Jack dan yang lainnya juga datang. Mereka berada di belakang. Elena melambai ke arah Jensen, kapal pesiar itu belum berhenti di pantai. Jensen, Iceblade dan yang lainnya langsung berlari menghampirinya dan melompat masuk ke atas kapal pesiar itu. Felicia tidak memiliki keterampilan seperti ini dan hanya bisa menonton dari pantai. Di dalam hati dia merasa sedih, jika saja dia memiliki seni bela diri seperti itu, dia bisa terus bertarung bersama Jensen. Entah kenapa, perasaan bertarung berdampingan dengan Jensen sangat mengasyikkan dan tak terlupakan. Kapal pesiar itu dengan cepat mengejar kapal pesiar musuh. Di atas kapal pesiar, Elena membiarkan tank mengemudikan kapal pesiar itu, lalu Elena menatap Jensen dengan cemas. Apa kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat Elena baik-baik saja, dia sebenarnya juga merasa lega. Wah kakak ipar, kamu sangat tidak adil. Kenapa kamu hanya bertanya keadaan bos? Tank berkata dengan sedih sambil mengemudikan kapal pesiar itu. Oke, kalian semua baik-baik saja. Elena tertawa dan memarahinya. Baik-baik saja, selama ikuti bos, tidak akan ada apa-apa, kata Tank sambil tertawa. Wajah Elena langsung terlihat aneh. Sejak kapan Tank menyebut Jensen sebagai bosnya? Jensen juga sangat tertekan. Dia tidak tahu begitu jelas mengenai masalah ini. Kamu terluka. Kemudian Elena melihat pakaian Jensen yang berlumuran darah. Perasaannya yang baru saja meras lega kembali sesak. Jensen terluka karena anak panah ninja tadi. Meskipun dia sudah mengobatinya, tapi dia hanya asal mengobatinya. Ditambah dengan pergerakan yang intens, luka itu kembali terbuka. Tidak ada yang serius. Mari cegat H12 dulu. Jensen menggelengkan kepalanya. Elena tiba-tiba merasa sedih. Ketika dia mengingat saat Jensen memberitahunya untuk waspada terhadap Tisa, namun dia tidak mempercayai perkataan Jensen, dia pun merasa makin malu pada Jensen. Kalian semua sudah berjuang keras. Sayangnya, aku tidak bisa bertarung denganmu, kata Elena menambahkan. Melihat tatapan sedih Elena, Jensen tidak bisa menahan untuk tertawa. Sebenarnya, kamu baru saja menyelesaikan tugas penting, yaitu melindungi H12. Tanpa dirimu, bagaimana kami bisa bertarung tanpa beban? Perasaan Elena menjadi lebih baik. Sebenarnya dia merasa lega dipuji oleh Jensen. Sudah makin dekat. Jensen kembali berjalan di depan kapal pesiar, memandangi kapal pesiar megah itu di kejauhan. Angin yang datang menerbangkan rambut panjangnya, tapi wajahnya masih tegas. Elena terus menatap Jensen, tapi untuk pertama kalinya dia menyadari kalau mantan suaminya sangat tampan. Dia juga berjalan mendekat dan menggenggam tangan Jensen. Dia tersenyum dan berkata, Jensen di kota Asmenia sebelumnya, aku hanyalah seorang polisi, sedangkan kamu adalah seorang dokter. Aku tidak pernah berpikir kalau suatu hari, kita bisa menjadi pusat perhatian seperti ini. Ya. Jensen menghela napas dan mengangguk. Dulu dia hanya pecundang, tapi sekarang pecundang itu sudah menjadi pahlawan Huasia.
Tak bisa dipungkiri kalau ini terasa sangat tidak nyata. Namun di dalam hati setiap pria memiliki mimpi menjadi seorang pahlawan. 10 menit berlalu, kapal pesiar itu sudah terlihat. Elena melepaskan jangkar dan kemudian semua orang naik ke atas kapal itu. Anehnya, kapal pesiar itu sepi seolah-olah itu adalah kapal hantu. Kenapa tidak ada yang berjaga? Elena melihat sekeliling dengan hati-hati. Kurasa mereka pergi terburu-buru, jadi mereka tidak membawa banyak orang bersama mereka. Jensen mengerutkan keningnya dan berkata, tapi ada bau ramuan gen yang kuat di sini, jadi semuanya harus tetap berhati-hati. Setelah itu mereka memasuki aula untuk mencari, tetapi tidak ada apa-apa. Ketika mereka datang ke ruang kemudi kapten, mereka melihat kalau kapal pesiar itu sudah diprogram dan tidak perlu ada orang yang mengemudikannya. Itu langsung pergi ke laut lepas. Pergi ke kabin dan lihatlah. Beberapa orang itu pergi dan mencari ke lantai bawah pertama. Setelah mencapai lantai bawah, mereka menemukan kalau dekorasi di sana seperti bar, tetapi di lantainya dan dindingnya penuh dengan darah. Dan ada banyak mayat, yang tampaknya adalah mayat tentara bayaran. Tampaknya ada pembantaian yang terjadi di sini. Mereka adalah manusia modifikasi genetik, semuanya hati-hati. Jensen mengingatkan dengan suara pelan. Saat itu sesuatu menetes dari langit-langit, ternyata itu adalah darah. Mereka mendongak dan melihat ada benda seperti tikus merangkak di langit-langit, itu sangat menakutkan. Hancurkan! Elena sudah menaruh banyak peralatan di kapal pesiar, bisa dianggap sekarang kekuatan mereka sangat kuat. Pada saat yang sama ada makin banyak manusia tikus yang bergegas keluar dari sekitarnya dengan jumlah yang sangat banyak, tampaknya mereka tidak sadarkan diri sebelumnya. Iceblade tahu kalau waktunya singkat, dia pun berteriak kepada Jensen, Jensen pergi cari H12, serahkan ini pada kami. Kalian hati-hati. Jensen mengangguk, mengibaskan jarum perak, membuka jalan setapak dan berjalan di sepanjang koridor. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, sebuah gerbang besi besar muncul di depannya. Seorang pria berjubah hitam duduk di sana, seolah-olah dia adalah seorang dewa penjaga pintu. Tak disangka kamu masih bisa menyusul, Raja Prajurit Huasia. Suara orang ini sangat serak dan dia memakai topeng, membuat orang merasa aneh. Kekuatanmu sangat kuat, anak muda yang memiliki peringkat surgawi tinggi. Sulit dibayangkan kamu masih muda tetapi kenapa energi QMU begitu kuat? Sayangnya, kamu sudah bertempur untuk waktu yang lama dan kamu bahkan terluka. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan bisa melawanmu. Setelah pria berjubah hitam selesai berbicara, dengan cepat dia menyerang Jensen dan meninjunya. Pukulan ini dipenuhi dengan angin hitam yang sangat kuat. Peringkat surgawi tinggi. Wajah Jensen berubah, dia menggunakan tangga awan vertikal untuk menghindarinya. Seperti yang dikatakan pria misterius berjubah hitam itu, Jensen sudah bertarung terlalu lama dan provounkinya sudah terpakai banyak. Untuk sementara dia tidak bisa melawan orang yang terlalu kuat. Boom! Pukulan pria berjubah hitam itu menghantam dinding baja itu penyok ke dalam sedalam 1 meter, seperti tutup panci dan ada retakan seperti jaring laba-laba di sampingnya. Setelah Jensen menghindari pukulannya, di balik tangannya ada sebuah pedang. Pedang ini sangat cepat, itu adalah jurus pedang cepat pedang Tai Chi. Namun pria berjubah hitam itu sangat kuat, pada saat kritis itu tangannya seperti memegang bola, menahan pedang bayangan itu dengan menggunakan energi Ki-nya. Selain itu lengannya menggambar lingkaran, dia mengontrol pedang bayangan itu. Dia ingin menggunakan pedang ini untuk membuat Jensen terluka parah. Tai Chi. Wajah Jensen berubah drastis. Dia dengan jelas menyadari kalau kemampuan seni bela diri pria itu lembut tapi kuat. Namun pencapaian Tai Chi Jensen sangat mendalam dan profound Ki miliknya bergerak, seluruh tubuhnya seperti pusat pusaran air. Dia membiarkan kekuatan pria berjubah hitam itu datang, tetapi dia mengubah arah serangannya. Kamu juga bisa Tai Chi. Kali ini giliran pria berjubah hitam itu yang terkejut, kemudian dia menyadari bahwa ada umpan balik dari kekuatan itu. Dia tahu kalau dia harus mengurangi kekuatannya. Sosoknya seperti ombak, mengikuti kekuatan yang berasal dari Jensen. Lama-kelamaan, semua kekuatan itu menghilang. Tentu saja, pria berjubah hitam itu juga ikut terhempas keluar. Kakinya menginjak tembok baja, lalu dia berdiri terbalik. Dia berdiri seperti sedang berdiri di tanah, itu sangat menakutkan.
Itu juga sepenuhnya menunjukkan betapa menakutkannya tenaga dalam pria berjubah hitam itu. Dia menyilangkan kedua tangannya di dada dan menatap Jensen dengan acuh tak acuh. Apa kamu murid sekte Tai Chi? Salah, aku adalah murid sekte Wudang. Jensen berkata dengan pelan. Sekte Tai Chi adalah 4 aliansi seni bela diri. Jensen juga pandai Tai Chi, tetapi itu adalah aliran Wudang yang lebih tua. Sekte Wudang. 1 dari 5 sekte menengah yang hampir punah dan Tai Chi terkubur di tangan mereka. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Tubuhnya tampak ringan, dia melayang dan menyerang dengan telapak tangannya. Jensen menyambutnya dengan tangannya dan merasakan lonjakan kekuatan lembut yang sangat aneh. Ini terasa lembut, dia tidak berani bertindak keras dan mendorong kekuatan itu kembali dengan metode pengambilan kekuatan. Tici. Pria berjubah hitam itu merasakan energi Ki Jensen sangatlah berbeda. Meskipun dia menggabungkan kekerasan dan kelembutan, tapi itu tetap seimbang. Ketika dia lembutkan, itu seperti membaur dengan semuanya. Ketika dia keraskan, itu menjadi energi vital. Mereka berdua datang dan pergi di koridor sempit itu pada saat bersamaan. Tiba-tiba pria berjubah hitam itu mundur, lalu sebuah peluit muncul di mulutnya dan ketika dia meniupnya. Terlihat ular hitam bergerak keluar dari lehernya dan menyerang Jensen seperti anak panah, lalu menggigit leher Jensen. Ular ini jelas sangat beracun, Jensen tidak berani melawannya. Jarum perak dengan cepat dilempar keluar. Wus! Beberapa jarum perak menembus ular hitam itu dan menancapkannya ke dinding baja. Wajah pria berjubah hitam itu sepertinya terlihat sakit hati. Dengan satu tepukan tangan sebuah botol kecil yang aneh muncul. Setelah dia meniupnya, sejumlah besar asap hitam memenuhi udara. Tak disangka asap ini terbang ke arah Jensen seperti roh ulat parasit. Mata Jensen menyipit. Pria misterius ini tidak hanya terampil dalam seni bela diri, tetapi juga pandai teknik Xuan. Itu sangat aneh. Dia dengan cepat mundur, mengeluarkan pil detoksifikasi buatannya sendiri dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia mengeluarkan 8 trigram leluhur dan menggunakan profound ki-nya yang tersisa, lalu mengubahnya menjadi api yang dan menyalakan 8 trigram leluhur. Boom! 8 trigram leluhur hancur dan berubah menjadi potongan-potongan cakra baju zirah, namun setiap potongan cakra baju zirah ada api yang menyala di depan Jensen melindunginya. Begitu ulat hitam itu mendekati api yang, mereka langsung hangus dan terus-menerus jatuh ke tanah. Teknik Xuan. Melihat adegan ini, suara pria misterius itu terdengar makin sakit hati. Entah itu ular yang sebelumnya atau ulat parasit, mereka semua dibesarkan olehnya dengan susah payah. Sekarang mereka semua hancur, bagaimana mungkin dia tidak merasa sakit hati? Sebenarnya siapa kamu? Dia berkata dengan suara khusyuk, kamu tidak takut pada ulat parasitku, keterampilan medismu sangat luar biasa, kamu menguasai teknik Xuan dan bahkan memiliki seni bela diri yang kuat, tingkat transcendent setengah langkah. Dokter. Jensen menjawab dengan pelan. Dokter. Pria misterius itu mengingat-ingat perkataannya ini dan dia juga melangkah mundur. Tiba-tiba entah apa yang dia gunakan, ada kepulan asap menyebar dan kemudian seluruh orang itu menghilang. Jensen awalnya ingin mengejarnya, namun teknik orang ini aneh dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan racun, akhirnya dia pun menahan dirinya. Tentu saja yang paling penting adalah H12. Orang ini berniat untuk mundur, apa mungkin dia pergi mencari masalah dengan Elena dan yang lainnya? Jensen menghampiri gerbang besi yang berat itu dan memutar kuncinya dan membuatnya terbuka. Ada ruangan besar di dalamnya yang berisi banyak instrumen dan peralatan, bahkan ada kaleng ramuan kimia di dalamnya. Jensen, kamu datang juga. Dia melihat Luciano duduk di kursi, mengenakan jas putih dan wajahnya terlihat ganas. Dia tidak terkejut dengan kedatangan Jensen, dia hanya tidak menyangka akan secepat ini. Sekarang dia tertangkap oleh Jensen. Dia tahu kalau Jensen akan membuatnya kesulitan. Aku sudah meremehkanmu dan organisasi juga. Meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Luciano menggertakkan giginya kesal dan berteriak. Luciano, aku juga sudah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki jabatan setinggi itu. Jensen juga berkata dengan dingin. Tetapi ketika dia merasakan aura di sekitarnya, dia menemukan ada ruangan yang tertutup dan tidak ada siapapun di dalamnya.
Jensen, aku menghargai dan mengagumimu, tapi kenapa kamu harus melawanku berulang kali? Luciano berdiri, seolah-olah tidak ada jalan keluar, dia juga menyerah. Sebagai seorang dokter, tugasmu seharusnya untuk menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat. Tetapi kamu terlibat dalam masalah ramuan gen yang melanggar prinsip medis. Jensen berkata-kata demi kata. Brengsek! Luciano berteriak dengan marah. Seolah-olah Jensen tahu rahasia di dalam hatinya, dia pun tampak emosi. Aku berpartisipasi dalam ramuan gen ini demi seluruh umat manusia. Selama penelitiannya berhasil, tidak akan ada lagi korban yang terluka dan mati. Aku adalah dermawan bagi seluruh umat manusia dan penyelamat dunia. Tetapi kamu menghalangiku dan membunuh ambisiku. Kamu tidak pantas menjadi dokter. Aku tahu kamu pasti akan mengatakan kalau ramuan gen sangat berbahaya, tetapi dalam sejarah Wasia, bagaimana mungkin reformasi tidak berbahaya? Jika kamu ingin hidup selamanya dan menghindari luka selamanya, pengorbanan tidak bisa dihindari. Kamu terlalu kuno. Mendengar itu, Jensen menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Luciano sudah gila. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lahir, menjadi tua lalu sakit dan mati itu adalah hukum alam. Setiap kehidupan harus mematuhi hukum alam, manusia tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Kamu salah. Luciano berteriak, sebagai dokter, menyelamatkan orang yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka, bukankah ini bertentangan dengan hukum alam? Omongan kalian terdengar baik tapi sebenarnya egois. Jensen tetap menggelengkan kepalanya. Kamu yang egois. Kamu bilang kamu melakukannya demi seluruh umat manusia. Apa kamu bertanya kepada mereka, apa mereka menyetujuinya? Ramuan gen memang bisa mengubah gen manusia, tapi mereka juga virus. Selama reformasi terjadi, banyak orang yang terlibat dan bahkan meninggal. Apa ini penyelamat dunia? Yang kamu katakan? Semua yang kamu lakukan hanya untuk dirimu sendiri. Mendengar ini, seluruh tubuh Luciano gemetar, yang menang adalah raja, yang kalah adalah pecundang. Kamu menang semuanya terserah padamu. Tetapi jika aku dan kamu bertarung ilmu medis, aku tidak kalah darimu. Ingat aku pernah bilang padamu kita akan bertarung ilmu medis 3 kali? Kali ini, ayo kita bertarung lagi. Siapapun yang menang, boleh keluar hidup-hidup. Mendengar hal itu, Jensen merasa ada yang tidak beres dan tiba-tiba terpikirkan sesuatu, kamu sudah membuka H12. Hahaha, H12 adalah produk terbaru. Hal ini dapat menyebar melalui udara. Saat kamu masuk, kamu dan aku sudah terinfeksi. Luciano tertawa dan berkata, kamu benar. Jika kamu ingin mereformasi, bagaimana kamu bisa menggunakan manusia sebagai percobaan? Aku secara pribadi akan mengujinya hari ini untuk melihat siapa di antara kita yang memiliki keterampilan medis yang lebih hebat dan siapa yang bisa keluar hidup-hidup. Jensen sangat marah. Meskipun tempat ini berada di laut lepas, tapi angin laut dapat meniup virus ke daratan dan membuat area infeksi yang luas. Dia memperhatikan sekeliling, ternyata dia melihat kotak di atas meja terbuka dan ada sebuah ramuan tergeletak di sana. Enyah kamu. Jensen menendang Luciano menjauh, bergegas dan menyegel kembali ramuannya. Kamu memang seorang dokter, berhati baik dan berketerampilan baik. Setelah mengetahui kalau virus itu menyebar, hal pertama yang kamu pikirkan bukanlah diri kamu sendiri, tetapi orang lain. Luciano duduk di tanah dan tertawa terbahak-bahak. Jensen mengabaikannya dan dengan cepat menutup kotak dan ventilasi di sekitarnya, setelah itu baru dia duduk. Dia tidak tahu apakah virus itu sudah menyebar, tapi dia tahu kalau dia adalah pembawa virus. Jensen mengeluarkan ramuan tradisional yang dibawanya, kemudian mendetoksifikasinya. Namun efeknya tidak banyak. Jensen mulai merasakan sensasi dingin dan panas pada tubuhnya. Virus itu menyerang sistem limfatiknya. Haha, Jensen, jangan buang-buang energimu. Melihat Jensen sedang sibuk, Luciano tertawa menghina, aku juga ikut dalam peningkatan H12. Selama virus di dalam tubuhku bergabung dengan selku, aku tidak akan mati. Ini membuktikan bahwa aku memenangkan pertarungan ilmu medis yang ketiga. Wajah Jensen berubah dingin, matanya menatap tanpa ampun. Tanpa sadar Luciano bergidik, dia tidak tahu apa karena Jensen sudah terlalu banyak membunuh orang atau apa,
Tapi mata Jensen membuatnya merasa ketakutan. Jika dibuat analogi sekali mengusik Raja Prajurit Huaxia, seluruh dunia akan penuh dengan pembunuhan besar-besaran. Ilmu medismu adalah ilmu medis jahat. Kamu sudah melupakan tugas seorang dokter, kamu hanya ingin membuktikan dirimu. Saat ini Jensen berkata dengan dingin, tapi di pertarungan medis ketiga kalinya ini, aku akan tetap hidup. Ini bukan untuk membuktikan kalau keterampilan medisku lebih baik darimu, tapi untuk membuktikan kalau seorang dokter harus memimpin seluruh makhluk hidup di dunia. Luciano juga berkata dengan mudahnya, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Setelah mengatakan ini seluruh tubuhnya mulai gemetar, suhu tubuhnya terus meningkat dan virus mulai menyerang tubuhnya. Bagaimanapun kekuatan Luciano tidak sehebat Jensen dan serangan virus itu lebih cepat. Apalagi kulit Luciano terbelah dan darah tidak berhenti keluar dari tubuhnya. Tentu saja, Jensen tidak lebih baik. Dia merasa seluruh tubuhnya tidak nyaman. Terkadang dingin dan kadang panas. Sulit untuk menekan serangan virus itu dengan Profound-Q-nya. Dia minum ramuan tradisional buatannya lagi, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Jensen hanya tahu sedikit mengenai H12 dan dia benar-benar belum menemukan penawarnya. Seiring berjalannya waktu, Jensen perlahan-lahan menyerah. Di dalam hati dia merasa sedih. Dalam hidupnya, dia menggunakan keterampilan medisnya untuk mencari nafkah dan membantu banyak orang, tapi pada akhirnya dia dikalahkan oleh penyakit itu. Mungkin, ini juga akhir yang terbaik. Demamnya makin parah dan pikirannya sedikit kacau. Tiba-tiba saja sebuah panggilan telepon masuk, ternyata dari penatua Jack. Jensen, bagaimana keadaan di sana? Suara itu terdengar penuh kekhawatiran. Penatua Jack. Jensen kembali sadar, H12 sudah dibuka sebelumnya dan tersebar di sebuah ruang rahasia kapal pesiar. Aku tidak tahu. Apakah itu sudah menyebar atau belum? Ah, bagaimana denganmu? Penatua Jack menjadi gugup. Aku juga terinfeksi virus. Jensen berkata terus terang, Penatua Jack, jika aku tidak meneleponmu setelah setengah jam. Hancurkan kapal pesiar ini dengan bom, aku tidak boleh membiarkan virus ini menyebar. Sekarang seluruh ruangan rahasia itu sudah penuh dengan virus, tidak mungkin membuka pintu dan keluar. Cara terbaik adalah membiarkan kapal pesiar itu tenggelam ke laut. Hancurkan kapal pesiar, tapi kamu? Suara penatua Jack bergetar dan dia makin merasa bersalah. Dirinya yang menyebabkan Jensen berakhir seperti ini. Jika tidak, Jensen hanya akan menjadi dokter sekarang. Jangan khawatirkan aku, bisa berkorban untuk Huaxia adalah kehormatan untukku. Jensen berkata sambil tersenyum. Penatua Jack tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama, lalu dia berkata dengan cemas, Jensen, jangan menyerah masih ada kesempatan. Akademi Ilmu Pengetahuan sudah mempelajari antibodi vaksin. Penatua Jack, aku seorang dokter. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apakah virus ini memiliki vaksin antibodi atau tidak? Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, lakukan saja apa yang aku katakan. Dalam setengah jam, ledakan kapal pesiar. Jensen. Penatua Jack berteriak di telepon dan menangis. Suruh Iceblade dan yang lainnya mundur. Jensen tidak banyak bicara dan menutup teleponnya. Kemudian dia merasa pikirannya makin berat, sepertinya kardiovaskulernya mau pecah. Dia merasa pusing dan memandang Luciano, dia melihat Luciano juga merasakan hal yang sama. Kulitnya seperti memanjang dan bersisik. H12 secara acak mengubah sel manusia, mungkin menjadi manusia tikus atau manusia serigala. Merasakan tatapan Jensen, Luciano berkata dengan lemah. Jensen tidak menghiraukannya, lalu tiba-tiba dia melihat ke arah pintu besi. Samar-samar, dia melihat sosok yang dia kenal sedang berlari mendekat. Elena, kamu datang. Dia tersenyum, mungkin ketika seseorang akan mati, dia akan memikirkan potongan masa lalunya. Elena, walaupun apa yang kamu lakukan sangat buruk, tetapi tidak ada yang menyuruhmu untuk menjadi istriku. Meskipun aku marah dan ingin meninggalkanmu, sayangnya aku masih tidak bisa. Bisa menjadi sepasang suami istri adalah takdir kita dari kehidupan kita sebelumnya. Bagaimana kita bisa dipisahkan karena beberapa masalah sepele? Aku sudah menghiraukanmu beberapa waktu terakhir. Aku sebenarnya ingin kita berdua menenangkan diri dan memulai dari awal. Sayang sekali aku tidak punya kesempatan untuk menemanimu. Aku harap ke depannya kamu bisa menikah dengan pria yang baik.
Dia terus berkata dengan suara lemah. Bodoh, pria di hidupku hanyalah kamu Jensen. Jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Penatua Jack mengatakan kalau kita sudah ditakdirkan bersama di kehidupan sebelumnya. Kamu seorang jenderal dan aku seorang putri. Kamu dan aku menjelajahi dunia dan mati. Dalam kehidupan ini, kita akan mati bersama. Ada suara tangisan yang berasal dari depan, itu membuat Jensen bersemangat. Dengan sontak dia menatap orang yang ada di hadapannya. Itu adalah Elena. Dia pikir dia berhalusinasi tadi. Kenapa kamu masuk? Jensen mencoba untuk berdiri, namun dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Penatua Jack sudah menceritakan apa yang terjadi. Aku ini istrimu, aku punya kewajiban untuk mendampingi MU. Elena menangis dan berteriak, tatapannya penuh dengan keras kepala. Dia memang seperti ini terkadang sangat bodoh, tapi terkadang bodoh dan menggemaskan. Jensen tersenyum pahit, aku mantan suamimu. Aku tidak peduli, bagaimanapun kamu adalah suamiku. Elena menggelengkan kepalanya terus-menerus, lagi pula percuma kamu ngusir aku sekarang, aku sudah masuk dan terinfeksi virus. Mendengar hal itu, Jensen merasakan sakit sekaligus ketidakberdayaan di dalam hatinya. Dipikir-pikir kembali, Elena memang tipe wanita yang rela memberikan segalanya untuk cinta. Maaf, aku sudah merepotkanmu. Jensen kembali berkata. Untuk apa minta maaf? Elena menyeka air mata di wajahnya, suamiku adalah pahlawan yang hebat. Meskipun dia tidak datang dengan romantis untuk menikahiku, tapi dia sudah menyelamatkan seluruh umat manusia. Aku sangat mengaguminya, ini sebuah kehormatan untukku bisa mati bersamanya. Hati Jensen menjadi sedih saat mendengarnya, dia berbisik, terakhir kali aku menamparmu 3 kali, apa masih terasa sakit? Elena mengangguk sedih, menurutmu? Tentu saja, hatiku makin sakit saat itu. Aku pikir kamu akan meninggalkanku selamanya. Waktu itu kamu yang membuatku menamparmu, aku tidak bisa menahannya. Jensen menghela napas, bagaimanapun, yang lalu biarlah berlalu. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah bagaimana agar kita bisa bertahan hidup. Sebelumnya dia benar-benar sudah menyerah, tapi sekarang tidak. Dia tidak ingin Elena mati karena dia. Bertahan hidup? Bagaimana caranya? Tetapi Elena mengerutkan keningnya. Jensen terus berpikir, lalu dia mengeluarkan pil 9 revolusi dan memberikannya satu pada Elena, minum ini mungkin tidak mendetoksifikasi racun, tetapi dapat menunda. Virus itu bereaksi dan bahkan bisa membuat sebagian virus keluar dari tubuh. Dia pun menelan satu, tapi dia masih merasa itu tidak banyak membantu. Dia pun terus berpikir. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan mengeluarkan botol dengan cairan aneh dari pinggangnya. Itu apa? Elena bertanya. Sumber dari ramuan gen. Jensen menarik napas dalam-dalam. Lalu meminta Elena membawakan air, dia menuangkannya ke dalam botol dan kemudian mengangkat kepalanya untuk meminumnya. Wajah Elena berubah drastis. Jensen, apa yang kamu lakukan? Jika ini adalah sumber ramuan gen, bukankah dengan begitu Jensen menambahkan racun ke dalam racun? Kita coba saja. Jensen tersenyum melihat Elena, semua ramuan gen diteliti dari darah ini. Jika darah ini dapat menyatu dengan tubuhku dan menghasilkan antibodi, maka aku tidak perlu takut dengan H12. Mendengar ini Elena menutup mulutnya karena terkejut. Mari kita tes potensi manusia sekarang. Mari kita lihat apakah potensi dapat menahan dampak darah ini. Jensen kembali berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuhnya makin gemetar. Dingin sekali, kenapa tiba-tiba menjadi gelap? Pupil hitam Jensen tiba-tiba berubah menjadi putih saat dia sedang mengalami mutasi. Profound Ki di dalam tubuhnya sedang bertarung melawan darah mayat dan terus-menerus merangsang potensi Jensen. Jensen. Elena tiba-tiba saja memeluk Jensen. Dia benar-benar tidak ingin Jensen mati. Mereka berdua saling berpelukan dan waktu berlalu dengan tenang. Entah berapa lama, saat Jensen perlahan-lahan membuka matanya, dia merasa sangat lapar. Namun, dia tidak lagi merasa sensasi panas dan dingin. Tapi tubuhnya sangat lemah, bahkan dia tidak kuat untuk mengangkat tangannya. Dia melihat ke sampingnya dan melihat Elena bersandar padanya tak sadarkan diri dan bernapas dengan sangat lambat. Dan tak disangka ada banyak jaring laba-laba di tubuhnya, itu disebabkan oleh serangan virus. Elena.
Jensen buru-buru berteriak, namun Elena tidak bereaksi. Dia menatap Luciano lagi. Pria ini sangat busuk dan menjijikkan, ada lubang besar di perutnya, tapi dia tidak mati. Dia malah menatap Jensen seperti meminta bantuan. Luciano. Tatapan mata Jensen berubah dingin, mengetahui kalau Luciano belum melewati masa antara hidup dan mati. Ada 3 tahap ramuan gen. Tahap pertama harus melewati masa antara hidup dan mati untuk menghasilkan antibodi dan bergabung dengan virus. Itu juga berlaku untuk tahap kedua dan ketiga, tapi bedanya akan bertambah kuat. Setelah melewati semuanya, kualitas tubuhnya akan sangat berubah. Tapi Luciano gagal dalam tahap pertama. Kamu kalah. Jensen mengatakan sesuatu pada Luciano. Luciano sangat lemah, tapi matanya terlihat sedikit lebih putus asa. Pertarungan medis ketiga kalinya ini, dia memang kalah. Apalagi dia bisa melihat Jensen sama sekali tidak berubah bahkan berangsur pulih. Kenapa bisa begini? Dia pun tidak mengerti, tapi dia menebak jika Jensen mungkin telah mengembangkan antibodinya. Jensen mengabaikan Luciano dan menatap Elena dengan cemas. Elena, bangun. Jensen, apa kita belum mati? Dingin sekali. Suara Elena sangat lemah. Jensen merasa makin cemas. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan menggores pergelangan tangannya dengan pedang bayangan. Cepat, minum darahku. Jensen tidak tahu apakah dia telah menghasilkan antibodi, tetapi dia hanya bisa mencobanya. Tetapi dia menyadari setelah pedang bayangan menggores pergelangan tangannya, tak disangka sembuh dengan cepat. Apa yang terjadi? Dia mencobanya lagi dan ternyata benar. Lukanya sembuh sebelum darahnya mengalir keluar. Ini adalah kemampuan pemulihan? Jensen tertegun sejenak. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia membuka lukanya lagi dan mengendalikan provounkinya untuk menyerang lukanya dan mencegah lukanya sembuh. Darah mengalir keluar, lalu dia meletakkannya di mulut Elena. Elena, cepat minum darahku. Pada saat ini kapal pesiar berhenti di laut, dikelilingi oleh kapal perang besar. Semua orang melihat kapal pesiar itu dengan gugup. Penatua Jack, sudah setengah jam. Apa kita sudah harus melakukannya? Kata seorang komandan tim sambil memandang Penatua Jack. Penatua Jack berdiri di geladak, wajahnya terlihat serius saat menatap ke kejauhan. Saat ini dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di kapal pesiar itu, Ice Blade serta Tank sudah mundur, dia menghubungi ponsel Jensen dan Elena tapi tidak bisa dihubungi. Penatua Jack, makin kita menunda-nunda waktu akan makin berbahaya, kata komandan tim itu lagi. Apa kita akan membunuh pahlawan kita dengan tangan kita sendiri? Penatua Jack berkata, seolah sedang bertanya pada komandan tim itu dan seolah sedang bertanya pada dirinya sendiri. Mata komandan itu berair, dia menggertakkan giginya kesal dan berkata, aku tahu, tetapi jika virus terus menyebar mungkin lebih banyak orang akan terlibat. Para petinggi memerintahkan untuk menghancurkan kapal pesiar itu untuk membiarkan virus menghilang di laut dan tidak mendekat ke daratan. Penatua Jack menggigit bibir bawahnya secara tiba-tiba, bibirnya yang digigit pun terluka tapi dia tidak merasakan apapun. Dalam benaknya dia memikirkan pasangan suami istri itu saat di kota Asmenia. Mereka adalah orang biasa, tetapi karena berbagai macam kebetulan, mereka menjadi terkenal sampai ke ranah internasional. Demi Huasia mereka sudah bekerja keras dan mengorbankan hidupnya. Semua ini karena Penatua Jack. Bagaimanapun tanpa dia, mungkin pasangan itu akan tetap menjadi orang biasa saja. Penatua Jack, waktunya sudah lebih 5 menit dari yang diperintahkan. Jika tidak ada perintah, kita harus menghadap pengadilan militer, kata komandan tim itu lagi. Diam kamu. Penatua Jack berteriak, kalau begitu bagaimana jika kamu menembakku? Aku hanya tidak ingin menyerah saja. Air matanya akhirnya keluar. Bawakan aku topiku. Dia menoleh dan berteriak. Setelah topi militernya dibawakan, dia pertama-tama memakainya, lalu melepasnya dan menjepitnya di bawah ketiaknya. Semua orang beri hormat. Wus. Suara langkah rapi terdengar. Dengan Penatua Jack sebagai pemimpin, semua prajurit memberi hormat kepada kapal pesiar itu. Upacara ini tidak hanya untuk menghormati pahlawan Huasia mereka, tapi juga kehormatan untuk setiap pahlawan yang diam-diam membela Huasia bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Dokter, Ice Blade, Tank, Felicia dan yang lainnya memberi hormat dengan sungguh-sungguh, tapi air mata sudah mengalir di wajah mereka.
Nyalakan bom. Saat ini penatua Jack berteriak keras. Nyalakan bom. Semua orang menjawab dengan serempak. Mereka tampak sedang menghancurkan kapal pesiar, tetapi juga sedang mengirim pahlawan mereka pergi. Tunggu, penatua Jack lihat. Pada saat ini, komandan tim yang sudah mengikuti perintahnya untuk menembakkan meriam tiba-tiba menunjuk ke geladak kapal pesiar. Di sana seorang pemuda perlahan keluar dengan seorang wanita di pelukannya. Jika bukan Jensen, siapa lagi? Jensen. Mata penatua Jack melotot, lalu dia berteriak, hentikan perintah, dekatkan kapal perang. Meski tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu jika Jensen tidak mati apalagi menjadi manusia modifikasi genetik. Sedangkan untuk masalah penyebaran virus, semuanya akan menunggu sampai Jensen datang. Kapal perang segera mendekati kapal pesiar dan sebuah tangga dilemparkan. Penatua Jack adalah orang pertama yang bergegas naik ke kapal pesiar itu. Penatua Jack, di sana ada virus. Lebih baik kita pergi saja. Komandan tim tiba-tiba menarik penatua Jack. Pergi kau dari sini. Penatua Jack mengangkat kakinya dan menendangnya. Ya, anak buahnya tidak takut mati demi menyelesaikan tugasnya. Mereka takut virus menyebar. Jensen. Penatua Jack menaiki kapal pesiar itu dan dengan cepat berlari ke arah Jensen. Dia melihat Jensen menggendong Elena dan berdiri seperti pohon pinus. Setelah penatua Jack berlari mendekat, dia berkata dengan pelan, Penatua Jack, aku mungkin sudah berhasil membuat antibodinya. Gunakan darahku untuk dites, itu bisa mencegah virus. Setelah mengatakan ini Jensen hanya terdiam berdiri. Baru saat itulah penatua Jack menyadari kalau Jensen pingsan. Benar. Setelah kompetisi Raja Prajurit, dia datang ke Pulau Hong Kong semalaman untuk melawan kelompok tentara bayaran, prajurit ninja dan master hebat dari berbagai sekte, bahkan berjuang melawan H-12. Dewa perang mereka juga merasa lelah. Tetapi bahkan jika dewa perang lelah, dia akan berdiri seperti bendera dan tidak pernah jatuh. Seseorang, kirim mereka ke rumah sakit militer. Teriak penatua Jack. Jika Jensen benar-benar memiliki antibodi, jika ada sedikit kebocoran dari virus dia juga tidak perlu takut lagi. 2 hari kemudian, Jensen perlahan terbangun dan melihat peralatan rumit dengan selang dimasukkan di sekujur tubuhnya. Ini di mana? Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Kamu sudah sadar. Perawat yang sedang mencatat data berteriak dan berlari keluar dengan cepat. Jensen. Terdengar suara yang tidak asing di telinganya. Dia melihat Elena terbaring di ranjang rumah sakit di sebelahnya. Pergelangan tangannya juga dipasang selang infus. Elena. Jensen langsung senang, pertama kali dia bangun dia melihat istrinya. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Aku sudah bangun kemarin dan terus menunggumu. Elena juga merasa sangat senang, ada kelembutan di matanya. Beberapa orang mengatakan kalau di antara hidup dan mati, paling mudah untuk mengetahui seseorang dengan jelas. Hidup dan mati kali ini tidak hanya menghilangkan jurang pemisah di antara keduanya, tapi juga menguatkan perasaan mereka. Terutama Jensen, dia tidak pernah membayangkan kalau Elena mau mengorbankan hidupnya dan berbagi kesengsaraan dengannya. Ini bisa dibilang, teman yang ada di saat duka adalah teman sejati.